Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin berbagi 3 tips untuk mencapai kebahagiaan di zaman sekarang. Karena di zaman kita sekarang ini terlalu banyak di sana sini bagaimana caranya hidup bisa tenang, bagaimana cara hidup bisa nyaman, damai dan tentram, bagaimana melepaskan beban-beban pikiran di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan berbahagia ini, kita ingin berbagi kepada saudara-saudariku 3 tips yang mudah-mudahan bisa diamalkan di dalam kehidupan dan berharap kita bisa menggapai ketenangan dan ketentraman dan kebahagiaan dalam kehidupan kita di permukaan, terkhusus di zaman kita sekarang. Pertama, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana Allah memandang kita, bukan bagaimana manusia menilai kita. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana Allah menilai kita, bukan bagaimana manusia menilai kita. Jadilah engkau wahai muslim, wahai muslimah saudaraku, saudariku, saudariku, selalu memperhatikan bagaimana Allah melihatmu, bukan bagaimana manusia melihatmu. Selalulah memperhatikan bagaimana Allah menilai Anda, bukan bagaimana manusia menilai Anda. Campakkan penilaian manusia dari hati kita. Karena manusia ini, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah, ridho semua mereka adalah suatu kemustahilan untuk dihasilkan. Berbuatlah untuk Allah, bukan untuk manusia. Ridho nasi ghayatun la tudrak. Ridho seluruh manusia adalah cita-cita yang takkan pernah tercapai untuk selama-lamanya. Banyak manusia yang mulai resah dan gelisah ketika dia mendengarkan orang berbicara ini tentang dirinya, orang membicarakan ini tentang dirinya, dia mendengarkan berita dari orang lain tentang dirinya yang tidak baik, lalu kemudian membuat dia merasa hancur, membuat dia merasa hina dan semacamnya. Campakkan pandangan manusia. Pujian manusia tidak membuat kita, tidak menambah satu langkah kita ke surga Allah. Yang penting adalah bagaimana Allah melihat kita. Manakala Allah sudah ridho dengan apa yang kita lakukan, maka itu yang terpenting, bukan apa yang diridhoi oleh manusia. Yang kedua, berusahalah untuk tidak terlalu banyak tahu kabar manusia. Tidak terlalu tahu informasi tentang manusia. Di zaman kita sekarang ini, terlalu banyak orang yang menyibukkan harinya, menyibukkan waktunya untuk mengetahui kabar orang lain. Apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di sini. Ya akhi, untuk apa kabar manusia? Untuk apa memperbanyak ilmu tentang apa yang terjadi di tengah manusia? Bagaimana si fulan, bagaimana orang ini, bagaimana pemerintah, bagaimana orang ini dan bagaimana orang ini. Untuk apa kita terlalu banyak tahu? Sehingga habis waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Usahakan, kesibukan kita adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Usahakan ilmu kita banyak tentang kabar yang datang kepada kita dari Allah, dari Rasulullah SAW. Kata para ahli ilmu, kata para ulama, sibukkan diri Anda dengan berita langit. Jangan sibukkan dirimu dengan berita bumi. Orang tua kita terdahulu, kakek dan nenek kita, di antara yang membuat hidup mereka tenang dan tentram adalah ketika mereka tidak terlalu tahu apa yang terjadi di luar sana. Mereka hanya mengurus rumah tangga mereka, anak mereka, tanaman mereka. Mereka terputus dari dunia informasi luar. Adapun poin yang ketiga, selalulah memandang orang yang lebih rendah daripada kita. Secara finansial, secara ekonomi, secara fasilitas duniawi, secara kesehatan. Apabila kita berusaha untuk memandang orang yang di bawah kita, kita pasti bisa melihat ternyata kita mendapatkan rahmat dan nikmat yang sangat banyak dari Allah yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Dan ini disampaikan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah selalu kepada orang yang di bawah kalian. Sering sekali hati resah dan gelisah ketika mata kita terlalu banyak kita pandang ke atas. Orang yang memiliki fasilitas yang lebih daripada kita, orang yang memiliki gaji yang lebih daripada kita, orang yang memiliki sarana duniawi yang lebih daripada kita. Tinggalkan itu dan biasa memandang ke bawah. Biasalah melihat orang yang secara finansial di bawah kita, secara ekonomi di bawah kita, secara gaji di bawah kita, secara fasilitas duniawi, kendaraan, rumah dan semacamnya di bawah kita, secara kesehatan di bawah kita. Jenguklah orang yang sakit. Antarkan kaum muslimin yang wafat ke pemakaman sehingga terasa nikmat hidup. Kunjungi orang-orang yang sakit sehingga terasa nikmat sehat. Bantu para miskin dan du'afa sehingga terasa nikmat ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita rezeki dan kelapangan. Dan orang yang terbiasa melihat orang yang di bawahnya,
Allah tabaraka wa ta'ala akan berikan kepadanya nikmat, dia menyadari besarnya rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad.